Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Nabi Musa merupakan salah satu mukjizat yang paling terkenal. Setelah melarikan diri dan kemudian dikejar oleh orang Mesir, Nabi Musa dan orang-orang Yahudi berhenti ketika sampai di pinggir laut. Mereka berseru kepada Nabi Musa bahwa sebentar lagi pasukan Firaun dan tentaranya dapat menyusul. Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit. Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu kepada Musa. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bisa menyeberangi lautan dengan selamat. Lalu, lautan kembali seperti semula. Firaun dan bala tentaranya yang mengikuti kemudian tenggelam di tengah lautan. Identitas Firaun dalam kisah Musa telah banyak diperdebatkan. Tetapi banyak sarjana cenderung menerima bahwa Firaun yang berhadapan dengan Musa merupakan Raja Ramses II. Alkitab menegaskan bahwa orang Israel akan membangun kota-kota persediaan, Pitom dan Ramses, untuk kaum Firaun. Catatan-catatan Mesir mengkonfirmasi bahwa raja-raja dinasti ke-19 sekitar 1293 sampai 1185 sebelum Masehi meluncurkan program militer besar di Levant. Sebagai bagian dari upaya ini, Raja Seti pertama 1290 sampai 1279 sebelum Masehi membangun kota garnisun baru, yang penggantinya, Ramses II 1279 sampai 1213 sebelum Masehi, kemudian dipanggil sebagai Pirameses. Ramses II juga membangun kota kedua yang didedikasikan untuk pelindung pribadinya, Atum, yang disebut Peratum. Kedua kota ini sangat mungkin adalah Ramses dan Pitom dalam Alkitab. Asal Mesir dari cerita ini juga menekankan dengan nama Musa. Terlepas dari itu, tahukah Anda bahwa peristiwa membelah Laut Merah dapat dijelaskan secara ilmiah? Para ilmuwan Amerika Serikat mengatakan bahwa angin timur yang bertiup kencang telah membantu Nabi Musa dalam membelah Laut Merah seperti yang tertulis dalam kitab suci agama Samawi. Simulasi komputer memperlihatkan bagaimana angin dapat menghempaskan air laut sehingga mencapai dasar lautan dan membentuk laguna, kata kelompok peneliti di Badan Nasional Penelitian Atmosfer dan Universitas Colorado di Boulder. Simulasi tersebut hampir cocok dengan bukti pada rombongan Nabi Musa, kata pemimpin penelitian itu. Menurut Drews, berdasarkan ilmu fisika, angin dapat menghempaskan air menjadi sebuah jalur yang aman untuk dilintasi karena sifatnya yang luwes, kemudian kembali mengalir seperti semula. Menurut kitab suci Islam dan Kristen, Musa memimpin umat Yahudi keluar dari Mesir saat dikejar Firaun 3000 tahun yang lalu. Laut Merah saat itu terbelah sementara sehingga membantu rombongan Musa bisa melintas tetapi kemudian menutup kembali yang menenggelamkan para tentara Firaun dan raja-rajanya. Drews dan kelompoknya meneliti tentang angin topan yang berasal dari Samudera Pasifik yang menciptakan badai besar yang dapat menghempaskan air di laut dalam. Kelompoknya menunjukkan kawasan selatan Laut Mediterania yang diduga menjadi tempat penyeberangan itu, dan memaparkan bentuk tanah yang berbeda karena terbentuk setelahnya serta memicu isu mengenai lautan yang terbelah. Pemaparan tersebut membutuhkan bentuk tapal kuda Sungai Nil dan laguna dangkal di sepanjang garis pantai. Hal ini memperlihatkan angin berkecepatan sekitar 101 km per jam yang berhembus selama 12 jam.
dapat menghempaskan air pada kedalaman sekitar 2 meter. Laguna itu memiliki panjang sejauh 3-4 km dan lebar sejauh 5 km yang terbelah selama 4 jam, kata mereka di dalam jurnal perpustakaan. Masyarakat telah dibuat kagum atas cerita pembelahan laut itu, membayangkan bahwa hal itu terjadi secara nyata. Kata Drew menambahkan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang pembelahan laut tersebut berdasarkan hukum fisika. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.